Kembali lagi pemirsa di Kabar Pagi, setelah hujan deras mengguyur wilayah Luiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanah longsor terjadi di Kampung Cikoneng, Desa Puraseda. Akibat longsor, 2 rumah warga rusak berat. Warga dibantu BPBD dan relawan langsung membersihkan material longsor. Diketahui wilayah Luiliang memang kerap terjadi bencana longsor hingga banjir bandang ketika turun hujan lebat. Warga pun diimbau untuk waspada saat hujan lebat tiba. Sepekan ini bencana terus terjadi di wilayah Kabupaten Bogor. Di Bojongkoneng, Kecamatan Babakan terjadi pergerakan tanah yang menyebabkan ratusan warga terdampak. Puluhan rumah rusak ringan dan juga beberapa rusak berat. Sementara di Cigudeg, longsoran dan pergerakan tanah memutus akses warga. Pulang cina sekarang gitu aslinya. Lalu bagaimana kondisi bencana pergerakan tanah? Kita tanyakan langsung kepada Bapak Agus Sutatnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bogor. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Bagaimana kondisi terkini di sana saat ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Iwan dan seluruh pemirsa di tanah air. Kami dari BPBD dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bogor melaporkan seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 12 September terjadi pergerakan tanah di Kampung Curug, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang. Ya, kejadian tersebut pada tanggal 12, kurang lebih hari Senin ya, terjadi pergerakan tanah di daerah yang tadi yang saya sebutkan. Memang kalau dilihat dari peta KRB, kajian risiko bencana, daerah tersebut memang dikategorikan daerah yang rawan bencana ya, khususnya pergerakan tanah. Karena memang di Kabupaten Bogor ini ada 24 kecamatan dari 40 kecamatan dikategorikan rawan bencana. Bencananya antara lain adalah pergeseran tanah, banjir, longsor dan sebagainya. Yang berisiko longsor dan pergerakan tanah itu ada 63 desa maaf ya. Dan khusus yang di Bojongkoneng ini memang pergerakannya seminggu ini sungguh luar biasa ya. Terjadi pergeseran tanah dan pergerakan yang mengancam. Ada 278 rumah dengan 278 kakak dan korbannya sekitar 1.020 orang ya. Jadi yang kita ungsikan sampai dengan hari ini kurang lebih sekitar 17 kepala keluarga di tenda-tenda darurat yang disiapkan oleh BPBD juga dari Dinas Sosial dalam hari ini yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor dibantu TNI Polri. Alhamdulillah sampai dengan sepekan ini pergerakan tanah di Bojongkoneng memang ada sedikit penurunan ya. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini pergerakan ini sampai kepada titik keseimbangan ya. Jadi kalau sudah sampai titik keseimbangan pergerakan tanah tersebut kita harapkan berhenti. Dan nanti mungkin pemerintah Kabupaten Bogor akan merencanakan kembali. Ada 2 opsi yang akan kita sampaikan nanti ya. Kita tunggu nanti penelitian dari Badan Geologi yang sekarang sedang berlangsung. Pak Agus, seperti kita ketahui Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa memang kerap terjadi pergerakan tanah di wilayah ini. Apakah ada rencana relokasi bagi masyarakat yang memang bertempat tinggal di wilayah tersebut Pak Agus? Nanti kita tunggu ya penelitian dari Badan Geologi. Kalau ini memang daerah tersebut secara masif memang sudah tidak bisa direkomendasikan tidak bisa di tempat tinggal lagi, maka ini opsinya harus relokasi. Ya. Tapi kalau menurut Badan Geologi dan Penelitian yang ini masih layak dengan catatan ya, dengan catatan misalkan ada drainase, konstruksi bangunan yang khusus di daerah yang tahan pergerakan
sana. Nanti kita lihat opsinya ya. Ya. Kemudian kan Bapak tadi menjabarkan bahwa sudah ada relokasi begitu ya, maksudnya untuk di tempat pengungsian. Nah, apa saja yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat di sana, Pak Agus? Coba ulangin, Mbak. Di tempat pengungsian saat ini masyarakat membutuhkan bantuan seperti apa, Pak Agus? Oh, yang kita sudah fasilitasi, kita siapkan dapur umum ya, kemudian tempat-tempat tidur, ada selimut dan sebagainya. Jadi sebetulnya dari kurang lebih 270 kakak dan 1020 tidak semua mengungsi. Ya, itu hanya malam saja, dia hanya beberapa kepala keluarga yang mengungsi, yang rumahnya rusak parah itu sekitar 17 rumah itu yang diungsikan ya secara permanen. Sisanya mereka tidak mengungsi, masih beraktivitas tapi dalam kondisi kewaspadaan 24 jam. Artinya masyarakat saat ini masih ada yang meninggali atau tetap di rumah mereka masing-masing ya Pak. Kira-kira apa saja yang mereka butuhkan saat ini Pak untuk tetap bertahan di tempat mereka itu Pak? Ya tentunya ini harus dipikirkan ya, karena walaupun bagaimana secara psikologis mereka juga tidak berusaha dengan kondisi yang seperti ini. Tentunya ini pasti harus dibutuhkan pertama bantuan ya, bantuan pangan gitu ya, sembako dan sebagainya. Mudah-mudahan ini masih bisa di-cover oleh pemerintah Kabupaten Bogor ya, juga banyak stakeholder yang memberikan bantuannya. Baik.